Halo Sobat Gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya, seperti biasa. Kali ini Mimin akan bahas film yang berjudul Home Front. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen pemberantas obat-obatan haram bernama Pill Broker yang diperankan oleh si botak ganas, Jason Statham. Setelah berhasil menghancurkan bos bandar narkoba, ia berjuang untuk menyelamatkan putrinya yang diculik. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan memperlihatkan para anggota geng motor, mereka mendatangi sebuah bar. Sementara itu, di tempat gelap seorang polisi sedang mengintai gerak-gerik dari para geng motor itu. Mereka pun memasuki sebuah ruangan rahasia, dan untuk masuk ke sana mereka harus menggunakan masker terlebih dahulu. Terlihat di sana, ada beberapa orang seperti sedang menuangkan sebuah cairan aneh dan berbahaya. Kemudian, seorang pria bernama Dalton, ia menelpon seseorang untuk membawa paket cairan itu dengan pesawat untuk dikirim. Lalu, datang si ketua mereka yang bernama Denny. Ia menanyakan tentang bagaimana pengiriman paket tersebut. Saat mereka sedang melakukan pengemasan, tiba-tiba para polisi datang mengepung tempat mereka. Dan ternyata di antara mereka pasti ada pengkhianat. Dan terungkap fakta bahwa Dalton adalah seorang anggota polisi yang menyamar jadi anggota geng mereka. Denny pun meledakkan tempat itu dan kabur bersama anaknya yang bernama Jojo. Dalton memiliki nama lain yaitu Pill Broker. Ia mengejar Denny dan berusaha menghentikannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menangkap Denny dan anaknya. Saat Jojo akan menembak mereka, tiba-tiba polisi itu menembak Jojo hingga ia tewas. Denny yang melihat hal itu, ia sangat marah dan berkata bahwa ia akan balas dendam dan membunuh anaknya Broker juga. 2 tahun telah berlalu. Diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Medi. Saat sedang bermain, ia diganggu oleh teman-temannya. Namun Medi tak tinggal diam. Sementara itu, saat Pill Broker sedang di rumahnya, ia menerima telepon dari sekolah anaknya dan memintanya untuk datang ke sekolah. Dan ternyata Medi adalah anaknya Broker. Orang tua dari anak itu tidak terima karena anaknya dibuat seperti ini oleh Medi. Dan saat di kantor kepala sekolah, Broker menjelaskan kenapa ia mengajarkan Medi bela diri, yaitu untuk membela diri dan melindungi dirinya. Saat mereka akan pulang, orang tua dari anak itu masih kesal kepada Broker dan anaknya, walaupun seorang polisi mencoba menenangkan mereka. Ia mencoba melawan Brock. Tapi ia bukanlah tandingan Broker. Kemudian, scene pun beralih di sebuah gubuk, terlihat beberapa pemuda sedang berpesta narkoboy. Tiba-tiba, datang seorang pria bernama Getter Bodin, ia menghajar orang-orang yang ada di sana dan meminta mereka untuk pergi dari tempat itu. Kemudian, ibu dari anak yang dipukul itu datang kepada Getter Bodin. Ia bernama Chess, ia seorang pecandu narkoboy. Dan ternyata Bodin merupakan kakak dari Chess.
Ia menceritakan semua kejadian tadi kepada Bodin dan memintanya untuk menghabisi pil broker. Keesokan harinya, broker pun pergi mengantarkan Medi ke sekolah. Setelah pulang dari sana, ia pergi ke tempat kerja Jimmy. Ayah dari anak yang dipukul, ia meminta maaf atas kejadian kemarin dan Jimmy pun memaafkannya. Saat ia sedang mengisi bahan bakar, tiba-tiba datang dua orang yang mengganggu broker. Awalnya broker tidak menghiraukan orang itu. Namun, karena kesel akhirnya ia pun menghajar mereka. Broker pun dapat mengalahkan mereka dan bertanya siapa yang telah menyuruh mereka. Tetapi mereka tak menjawabnya. Di sisi lain, beberapa orang sedang membuat sebuah cairan berbahaya sama seperti yang dilakukan oleh Denisat di awal film. Ternyata, itu adalah getar Bodin. Saat broker akan pergi bersama anaknya. Namun, saat di tengah jalan seorang polisi memberhentikan mobilnya. Ia menanyakan tentang identitas broker dan menanyakan tentang kejadian di SPBU saat itu kepada broker. Namun ia tak menjawabnya. Saat broker tidak ada di rumahnya, Bodin diam-diam mendatangi rumah broker. Ia kemudian mencari beberapa petunjuk tentang identitas pil broker. Ia pun menemukan sebuah fakta. Ternyata broker adalah anggota polisi yang menyamar sebagai anggota geng motor dan menangkap Danny. Ia pun pergi ke bengkelnya. Saat di sana pacarnya yang bernama Cheryl datang. Dan Bodin pun memberitahu semuanya tentang broker kepada Cheryl, termasuk brokerlah yang telah menangkap Danny. Kemudian, Bodin pun membawa Cheryl ke gudang obat haram miliknya. Ia pun meminta Cheryl berbicara dengan pengacara Danny, karena ia membutuhkan pemasaran untuk barang haramnya itu. Setelah itu, ia akan memberikan barangnya kepada Danny. Di malam harinya, Cheryl melakukan COD barang haram itu, dan ia memberikan berkas tentang broker kepada pengacara Danny. Dan pengacara itu pun memberikan berkas itu kepada Danny. Keesokan harinya, saat broker menjemput Medi pulang sekolah, ia meminta temannya itu untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Saat di rumahnya, teman Brock memberitahunya bahwa ia harus berhati-hati kepada kakaknya Chase, yang bernama Getar Bodin. Ia orang yang berbahaya dan seorang bandar narkoboy. Di sisi lain, Cheryl memberitahu Bodin bahwa para anggota geng motor akan datang ke kota ini untuk menemuinya. Sementara itu, broker yang sedang merayakan pesta ulang tahun Med. Kemudian, anggota motor itu pun datang ke tempat Cheryl. Seorang pria datang menghampiri Cheryl. Ia bernama Cirus. Ia merupakan ketua dari geng motor itu. Ia pun langsung menanyakan tentang broker kepada Cheryl. Namun Cheryl berkata bahwa mereka harus membeli barang haram yang diproduksi Bodin. Tetapi Cirus menolaknya, ia hanya ingin tahu di mana broker itu berada. Jika Cheryl tak memberitahunya, ia akan membunuhnya. Di malam harinya, Bodin mendatangi rumah Chase, namun Chase yang terlihat sakal, ia meminta barang haram itu kepada Chase. Kemudian, Jimmy meminta Bodin untuk tidak memberikan lagi Chase si obat haram itu. Sementara itu, temannya broker menelponnya dan memberitahu fakta tentang Cheryl. Dan ternyata, ia adalah anggota geng motor dan pernah 2 kali ditangkap polisi karena penyelundupan narkoboy. Keesokan harinya, broker pergi ke sebuah restoran. Di sana ia bertemu dengan Cheryl dan Bodin. Broker tahu bahwa Bodinlah yang telah mencuri kucing dan merusak mainan anaknya. Ia memperingatkan Bodin bahwa jangan pernah bermain-main dengannya. Kemudian, broker pun pergi ke tempat Bodin. Saat masuk ke dalam, ternyata ia menemukan banyak paket narkoboy yang siap dipasarkan. Ia pun kemudian membuat sebuah rencana untuk menghancurkan tempat itu. Ia juga menemukan kucing milik anaknya yang hilang. Saat akan mengambil kucing itu,
Tiba-tiba dari belakang, seseorang menodongkan senjata kepada broker. Saat akan keluar, ia pun dihajar menggunakan besi sampai ia pingsan. Saat tersadar, ia sudah dalam keadaan terikat. Ternyata itu adalah anak buahnya Bodin. Mereka pun menyiksa broker. Namun broker bukan tandingan mereka semua. Walaupun tangan terikat, ia masih bisa menghajar orang-orang itu. Broker pun berhasil kabur dari tempat itu. Saat ia pulang ke rumahnya, ia meminta Medi untuk bersiap karena mereka akan segera pindah dari kota ini. Karena ini sudah tidak aman. Namun Medi berkata bahwa ia tidak ingin pergi dari sini. Sementara itu, Cirus bersama Cyril dan Bodin, mereka bersiap untuk menyerang broker. Namun Bodin tidak ikut bersama mereka. Karena polisi pasti akan mencari ia terlebih dahulu, ia tidak ingin polisi menangkapnya, sehingga ia harus berada di keramaian. Teman broker yang bernama Tedo, ia ke rumah broker untuk mengambil kuda miliknya. Namun tiba-tiba ada orang masuk ke dalam rumah broker. Tedo pun menghajar orang itu. Kemudian, Tedo mencoba memperingati broker dengan cara menekan klakson mobilnya. Namun tiba-tiba, Tedo akhirnya tewas terbunuh. Broker yang mendengar hal itu langsung membawa Medi ke ruangan bawah tanah dan meminta Medi untuk menelpon polisi. Dan broker pun mempersiapkan senjatanya. Saat orang itu masuk, Bro pun langsung menembaknya. Namun keberadaan Medi diketahui oleh mereka, sehingga Medi pun berusaha untuk pergi melarikan diri. Sementara itu, broker berusaha melawan mereka semua. Cyril pun menelpon Bodin yang sedang bermain biliar dan memberitahunya tentang kejadian ini. Di sisi lain, Medi terus berlari untuk menyelamatkan dirinya dari penjahat itu. Saat penjahat itu akan menembak Medi. Tiba-tiba, ia mati tertembak. Dan ternyata itu adalah broker. Ia meminta Medi untuk terus berlari. Saat di tengah jalan, ia bertemu dengan Cyril. Medi tidak tahu siapa sebenarnya wanita licik itu. Cyril pun membawa Medi pergi dari tempat itu. Sementara itu, broker terlibat perkelahian dengan Cirus. Ia pun berhasil membunuh Cirus. Saat Cyril memaksanya untuk ikut pergi, Medi pun berteriak meminta tolong kepada ayahnya. Dan saat ia melihat Medi dibawa kabur oleh Cyril, ia pun mencoba mengejarnya. Saat ia mencoba mengejar anaknya, saat itu juga rombongan polisi itu datang. Broker kemudian berkata bahwa rumah mereka diserang dan anaknya diculik. Tiba-tiba Tedo datang, dan ternyata Tedo masih hidup. Ia terluka parah dan memberitahu broker. Kemudian, mereka pun menerima telepon dari Medi. Ia berkata kepada broker untuk menolongnya. Medi dibawa ke bengkel milik Bodin. Saat Bodin sampai di sana, ia memberitahunya bahwa ia membawa anak broker ke sini. Tetapi ia malah memarahi Cyril. Karena ia takut polisi itu mengetahui bahwa tempat itu adalah gudang utama narkoboy. Dan polisi pasti akan menangkapnya. Tiba-tiba seseorang datang, dan ternyata itu adalah Chess dan Jimmy. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia berkata bahwa ia tidak mengetahui apapun. Kemudian, Chess pun mendengar suara teriakan dari dalam gudang itu. Saat Chess menghidupkan lampu itu, tiba-tiba, sebuah ledakan pun terjadi dan menghanguskan tempat itu. Chess pun mencoba menyelamatkan Medi. Saat mereka akan pergi,
Bodin menahannya dan meminta Chase untuk memberikan Medi kepadanya. Namun secara tidak sengaja, ia malah menembak Chase. Ia pun membawa Medi pergi bersamanya. Melihat hal itu, broker pun pergi mengejarnya. Namun tiba-tiba, jembatan otomatis itu terbuka dan membuat broker dan mobilnya terbalik. Bodin pun turun dari mobilnya dan menghampiri broker. Namun broker bangkit dan menghajar Bodin. Saat broker akan menembak mati Bodin. Namun ia tidak jadi melakukan hal itu karena ia melihat Medi. Akhirnya ia pun berhasil menyelamatkan Medi. Film diakhiri dengan memperlihatkan Medi yang datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Danny. Ia berkata bahwa ia akan menunggunya. Dan film pun selesai.